Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Saat ini pada hari Minggu 31 Mei 2020, marilah kita bersama beribadah di rumah kita masing-masing karena kondisi yang masih memprihatinkan, namun tidak mengurangi rasa syukur kita untuk selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Dan semoga kondisi ini tidak mengendorkan iman kita untuk selalu mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Hari ini gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umat-Nya. Karena penyertaan roh kita kuat menjalani kehidupan. Karena Roh Kudus pula lah kita memiliki pengharapan baik di bumi maupun di sorga. Selamat merayakan Pentakosta. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, kita bersama pujikan nama Tuhan. Mari kita pujikan pujian dari Kidung Jemaat 237. Bait yang pertama dan kedua. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Aliran itu memenuhi kehidupan setiap orang yang membuka hati bagi karyanya.
Terbukanya hati menerima karya Roh adalah wujud respon terhadap sabda Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus. Mari kita mengalami karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari dan semakin dewasa di dalam Kristus. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 161, Segala Kemuliaan, bait yang pertama. Berita anugerah. Di dalam Tuhan, saudara diampuni. Marilah kita hidup dengan mengingat firman-Nya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14, demikian berita anugerah dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang menghampiri tatamu ya Tuhan, di pagi yang indah ini, di hari yang istimewa bagi kami umat kepunyaan-Mu. Kami boleh menyaksikan Tuhan yang telah naik ke surga, dan Tuhan mencurahkan Roh-Nya. Oh Tuhan, di hari Pentakosta kami boleh merayakan bersama walaupun masih di rumah. Kami akan tetap mengingat peristiwa turunnya Roh Kudus buat kami, Roh yang Tuhan janjikan untuk menolong kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon kehadiran-Mu di tengah-tengah persekutuan kami. Biarlah Roh-Mu menerangi hati kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami. Dan hamba-Mu yang terbatas yang Tuhan pakai sebagai alat di tangan Tuhan, urapilah dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga yang disampaikan hanyalah kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, hamba-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Dan juga sebagai bacaan pendukung terambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23.
Dari bacaan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21 akan saya bacakan ayat yang 1 sampai ke 13. Demikian. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya kumpul di situ, di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Persia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Familia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian yang kita baca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang ke-13. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari Pentakosta. Saya ucapkan selamat hari Pentakosta. Semoga seumur-umur hanya kali ini saja kita merayakan Pentakosta, ibadah di rumah saja. Namun kita boleh bersyukur karena pemerintah melalui Kementerian Agama sudah mengumumkan revitalisasi rumah ibadah dalam tatanan baru. Revitalisasi tempat ibadah dalam tatanan baru, bahwa rumah-rumah ibadah akan dibuka kembali dengan tetap mengacu protokol kesehatan dengan istilah new normal. Sebab disadari bahwa virus corona tidak mungkin bisa hilang sirna, lenyap. Karena memang sudah ada juga sejak lama. Hanya membooming akhir-akhir ini saja.
Dalam new normal ini kita diajak untuk berdamai dengan virus corona, yang berarti bukan pasrah, bukan menyerah. Namun kita jangan menjadi takut dan cemas, melainkan terus berjaga-jaga dengan protokol kesehatan. Berjaga diri, bahwa kita harus tetap sehat. Imun kita dan iman kita harus diperkuat sehingga gereja dibuka, tempat-tempat ibadah dibuka, agar iman kita itu kuat, akan menambah imun dalam tubuh kita juga kuat. Nah, semoga akhir bulan Mei ini, di hari Pentakosta ini, kita mulai kehidupan yang baru, yaitu dengan new normal. Roh Kudus agar menolong kita dan memampukan umatnya untuk menjalani kehidupan dengan tatanan yang baru, yang berbeda dengan sebelum adanya virus corona. Nah, kalau tema khotbah hari ini menerima aliran hidup dari Roh, menerima aliran hidup dari Roh, tentu harapan besar bahwa kita menerima aliran hidup dari Roh Kudus agar dalam menjalani hidup benar-benar hidup, bukan dalam ancaman, tekanan, ataupun dalam ketakutan yang dulu juga pernah dialami oleh para murid Tuhan Yesus, yaitu setelah Tuhan Yesus meninggal. Yohanes 20 ayat 19, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Salam yang begitu menguatkan para murid saat Tuhan Yesus menjumpai para murid yang di dalam ketakutan. Saat ini kita yang takut dengan virus corona, Tuhan Yesus juga datang dan bersabda, "Damai sejahtera bagi kamu." Zaman para murid pada hari Pentakosta, semua orang berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Itu adalah sebuah kesaksian. Di tengah-tengah para murid berkumpul, berhimpun di suatu ruangan tempat yang tertutup. Roh Kudus hadir memenuhi mereka. Roh Kudus hadir untuk menguatkan mereka. Dan dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 7 dan 12, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Dan Roh Kudus yang datang
memberikan kepada masing-masing pribadi lepas pribadi yang pada waktu Pentakosta Roh Kudus hinggap pada setiap orang yang ada di tempat itu, memenuhi mereka, memberi karunia kepada mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berkata-kata dalam bahasa yang berbeda-beda. Tuhan mengaruniakan Roh Kudus sehingga merasakan aliran hidup. Yang pertama, memberi damai sejahtera. Pada saat itu para murid diteguhkan, dikuatkan. Demikian juga saat ini, agar jemaat tenang, tentram, walaupun di tengah-tengah virus corona ini. Agar jemaat tidak menjadi takut dan cemas, sebab hal itu justru akan melemahkan imun kita. Sehingga virus apapun termasuk corona bisa masuk dan menyerang kalau imun kita tidak kuat, lemah. Yang kedua, memberi semangat. Kalau para murid setelah berpisah dengan Tuhan Yesus harus menjalani hidup baru melalui pimpinan Roh Kudus, yang awalnya merasa takut, merasa cemas, seakan tidak mampu berjalan sendiri, tetapi lalu menjadi berubah, menjadi semangat. Semangat untuk melakukan tugas panggilan Tuhan itu, karena menerima aliran Roh Kudus. Demikian semoga Roh Kudus di hari Pentakosta ini juga menyemangati kita untuk memasuki menjalani hidup dalam tatanan yang baru. Pergi harus pakai masker, kalau berbelanja ke mal harus pakai sarung tangan. Demikian juga tidak lupa harus dibiasakan cuci tangan dan sebagainya. Menjalani hidup yang seperti itu, kita tetap semangat. Yang ketiga, bahwa aliran Roh Kudus itu memberi keberanian. Yang awalnya merasa takut, seakan tidak bisa berjalan sendiri, tetapi berubah menjadi memiliki keberanian untuk bersaksi. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Maka dengan peristiwa Pentakosta, para murid dimampukan memiliki keberanian, demikian juga kita akan diberi kemampuan untuk berani menjalani hidup ini, tidak takut lagi. Para murid benar-benar merasakan aliran hidup yang dari Roh Kudus. Lalu bagaimana dengan kita di tengah-tengah menghadapi virus corona ini? Apakah kita masih merasa tidak aman, tidak nyaman? Apakah kita masih menjadi susah, tidak memiliki gairah, atau lebih menjadi takut dan cemas? Tuhan Yesus menyapa kita seperti menyapa para murid dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikian juga Yohanes 20. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku,
demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kita akan menyongsong new normal dengan damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita menjadikan kita memiliki damai, nyaman. Kita memiliki semangat dan memiliki keberanian yang bukan berarti nekat atau ngawur. Berani karena benar. Maka Roh Kudus yang mengalir dalam hidup kita, yang telah diberikan kepada kita, terimalah Roh Kudus, benar-benar mengalir dalam hidup kita, menghidupkan dan menumbuhkan iman yang berdampak pada imun kita. Biarlah itu juga mengalir dalam kehidupan saudara-saudara kita yang lain, agar mereka pun juga merasa damai, mereka merasa nyaman, mereka memiliki semangat, dan mereka memiliki keberanian untuk menjalani hidup. Seperti para murid dengan peristiwa Pentakosta, merasakan dampak aliran Roh Kudus yang akhirnya juga memberi dampak pada banyak orang. Mari Pentakosta kali ini yang berbeda dengan Pentakosta yang lalu. Mari kita terima Roh Kudus. Biarlah itu mengalir dalam hidup kita dan memberi dampak yang luar biasa. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syukur dan doa syafaat. Kami datang kepadamu ya Tuhan, menaikkan puji syukur akan kasih setiamu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini, di hari istimewa ini, di dalam perayaan Pentakosta, walaupun kami tidak bisa berkumpul bersama dengan saudara seiman, seluruh warga Jemaat GKI Jemboja, tetapi kami tetap satu hati memuliakan Tuhan di dalam ibadah-ibadah di rumah kami masing-masing. Ialah kami juga tetap merasakan curahan Roh-Mu yang kudus Tuhan, yang itu akan mengalir dalam hidup kita dan akan menguatkan iman kita, sehingga imun dalam tubuh kita pun menjadi kuat, sehingga mampu menangkal segala virus yang ada, termasuk virus corona. Pada kesempatan yang indah ini kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih sekolah. Kami juga mohon berkat-Mu untuk mereka Tuhan, walaupun saat ini juga mereka masih menjalani proses belajar dengan cara yang berbeda dengan biasanya, yaitu melalui online. Kiranya juga Tuhan berkati, Tuhan mampukan anak-anak kami menyesuaikan diri, dan akhirnya anak-anak kami pun dapat mengerjakan segala tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya walaupun tidak berjumpa dalam sekolah.
Demikian juga yang telah dinyatakan lulus, kami juga mohon berkat Tuhan untuk bimbingan-Mu di dalam anak kami melanjutkan maupun mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa bersama, tidak bisa melakukan ibadah. Karena menderita sakit, kami mohon berkat Tuhan untuk saudara-saudara kami ini. Biarlah pertolongan yang datangnya dari Tuhan menjadikan saudara-saudara kami ini dipulihkan. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Susi Hamonangan, untuk Ibu Sri Sudartini, untuk Ibu Sri Suyastin, untuk Ibu Agus Wibowo, untuk Bapak Subihartono, demikian juga Ibu Sutrisno. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk saudara-saudara kami ini yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Demikian juga keluarga yang merawat, kiranya juga Tuhan beri kesabaran. Tuhan akan menyertai mereka senantiasa. Kami juga berdoa untuk para orang tua kami yang sudah usia lanjut. Secara keseluruhan kami berdoa untuk Ibu Sitiati Sanjoyo, untuk Bapak Barimbing, untuk Ibu Sri Mulyo Gundani, untuk Ibu Jin Emil Kroma, untuk Bapak Satimin dan Bapak Binsar. Kiranya para orang tua kami yang sudah usia lanjut ini, Tuhan senantiasa memberi kekuatan, kesehatan, sehingga para orang tua kami benar-benar juga merasakan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, sehingga menjalani kehidupannya senantiasa berserah kepadamu. Kami juga berdoa untuk majelis gereja, pengurus komisi yang ada di tengah-tengah jemaat GKJ Jemboja. Kiranya juga Tuhan berkati, Tuhan berkati pekerjaannya, juga Tuhan berkati pelayanannya, rumah tangganya. Biarlah boleh senantiasa merasakan berkat yang datangnya dari Tuhan. Terlebih Tuhan, tim ibadah, kiranya juga Tuhan berkati di dalam upayanya untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk agar kami mampu melayani jemaat Tuhan dengan baik. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk para pemimpin kami, terlebih Bapak Presiden beserta dengan para menteri, demikian juga para gubernur, bupati, camat, kepala desa, RW, RT, semuanya yang saat ini bersatu padu bagaimana menjaga kesehatan seluruh warga negara Indonesia dari virus corona. Oh Tuhan, kebijakan yang baru saja diambil oleh pemerintah kiranya membuka peluang buat kami untuk membangun diri, membangun iman kami, terlebih juga Tuhan, tiada henti kami mohon kepadamu bahwa pertolongan datangnya dari Tuhan agar virus corona Tuhan jauhkan dari kami semua, terlebih masyarakat Indonesia ini. Untuk itu Tuhan, kami mohon berkat agar Indonesia segera pulih dan akhirnya kehidupan tertata sedemikian rupa menjadi lebih baik. Bapa kami yang ada di surga, sebetulnya masih banyak yang naik imun kepadamu, karena keterbatasan kami tidak mampu mengaturkan satu persatu. Doa yang kurang sempurna ini kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kami mohon untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucap pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur, sambil mengingat firman-Nya yang kita ambil dari Mazmur 107 ayat 21 sampai ayat 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mari kita mengaturkan persembahan dengan memuji nama Tuhan, Kidung Jemaat 289, bait yang pertama dan keempat. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus, kami datang kembali kepadamu ya Tuhan saat ini. Kami bersyukur atas segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Tak henti-hentinya Kau curahkan berkat kepada kami, dan saat ini kami menghaturkan sebagian persembahan kami sebagai persembahan kami untuk gerejamu ini. Kiranya sedikit persembahan kami ini Engkau berkati dan Engkau layakkan. Berkati pula persembahan-persembahan yang ada di rumah masing-masing ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati dan Engkau layakkan. Berkati kami anak-anak-Mu yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau berkati hidupnya dan keluarganya. Dan Engkau berkati persembahan ini untuk kebesaran kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam kuat kuasa tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. berkat Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalan-Mu dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupan-Mu dengan aliran airnya yang berlimpah.
Amin.